Halo, apa kabar? Saya ingin mengajak Anda bersama-sama untuk membaca Indonesia pasca kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tanggal 3 April 2025 lalu, bertepatan dengan Lebaran hari ketiga, ketika masyarakat kita sedang merayakannya. Beliau meluncurkan apa yang disebutnya sebagai Liberation Day. Isi daripada Liberation Day itu pada intinya adalah kebijakan Amerika Serikat untuk mengenakan tarif yang cukup tinggi kepada kurang lebih 60 negara yang selama ini menjadi mitra dagangnya. Kita akan melakukannya secara bertahap. Untuk episode kali ini, saya ingin membacanya dari sudut pandang apa yang tarif yang diberlakukan kepada kita, yaitu kurang lebih 32%. Tetapi walaupun Presiden Donald Trump seminggu kemudian, atau kurang tepatnya tanggal 8 atau 9 April lalu, memutuskan untuk menunda selama 90 hari kebijakan tarifnya diberlakukan, kecuali kepada Cina. Baik, kita akan mulai dulu dengan melihat perkembangan perdagangan Indonesia dengan Amerika selama 40 tahun belakangan, yaitu sejak tahun 85 yang lalu. Anda bisa lihat di grafik di bawah ini bahwa rata-rata 5 tahunan sejak tahun 1985 itu, ekspor yang kita lakukan ke Amerika Serikat meningkat dengan cukup signifikan. Jika antara 85 sampai 89 atau 5 tahun pertama itu ada 3.500 juta atau 3,5 miliar, meningkat menjadi 4,6, 8,7, 10, 13 atau 14, 16 dan seterusnya, hingga rata-rata 27 miliar antara tahun 2000 sampai 2024 kemarin. Sementara dari sisi Amerika Serikat sendiri, import kita dari sana semula antara 85 sampai 89 itu rata-ratanya kurang lebih 1 juta US dollar, 1 miliar US dollar, lalu meningkat, tapi naik turun ya, sehingga mencapai kurang lebih 9,3 miliar US dollar antara kurun 2020 sampai 2024. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa selama 40 tahun ini rata-rata kita mengalami surplus 2 sampai 3 kali nilai impor yang kita lakukan dari Amerika Serikat. Jadi secara perdagangan sebetulnya kita diuntungkan dengan berdagang dengan Amerika selama ini. Nah, jika kita mencermati data ekspor impor yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2024 yang lalu, total nilai ekspor kita kurang lebih sekitar 265 miliar dolar. Sementara impor yang kita lakukan dari berbagai negara, termasuk Amerika tentunya, itu sebesar 234 miliar US dollar. Artinya tahun 2024 lalu kita berhasil membukukan surplus kurang lebih sebesar 31 miliar US dollar. Nah, jika kita melihat perdagangan yang kita lakukan dengan Amerika Serikat pada tahun 2024 yang lalu, nilainya kurang lebih 29 miliar US dollar. Hanya sekitar 11% dari total ekspor yang kita lakukan ke berbagai negara di seluruh dunia. Sementara dari sisi importnya, kita mengimpor dari Amerika Serikat kurang lebih 10 miliar US dollar atau setara 4% dari total impor yang kita lakukan kepada atau dari berbagai negara di dunia ini. Tapi hal yang menarik adalah dari perdagangan kita yang relatif kecil dengan Amerika tersebut,
kita membukukan surplus senilai 18,6 miliar US dollar selama tahun 2024 kemarin. Nilai 18,6 miliar US dollar itu, jika kita perhitungkan dari total surplus yang kita peroleh selama 2024, itu kurang lebih 60%-nya. Jadi perdagangan dengan Amerika ini sesuatu yang penting, walaupun secara volume itu kecil, tapi surplus yang kita peroleh itu cukup signifikan, yaitu 60% dari surplus yang kita peroleh. Nah, kita coba untuk menelisik lebih jauh perdagangan atau komunitas-komunitas perdagangan yang kita lakukan dengan Amerika tersebut terlebih dahulu. Nah, jika Anda lihat di sini, dari nilai ekspor yang 28,8 miliar US dollar ke Amerika tersebut, kita sebetulnya melakukan 60% komoditas yang kita perdagangkan dengan Amerika itu mengalami surplus yang cukup signifikan. Ya, nilainya 96% dari total ekspor yang kita kirim ke Amerika sana. Nah, kalau dilihat dirinci lebih jauh, Anda bisa lihat di sini, 10 terbesarnya itu adalah barang-barang elektronik, footwear, ya, artikel of apparels, dan seterusnya. Termasuk di sana ada karet dan sebagainya. Sementara kalau kita cermati lebih jauh, dari ekspor-ekspor yang mengalami surplus tersebut, ternyata 71%-nya merupakan produk-produk manufacturers yang ada di berbagai wilayah di Indonesia ini yang kita kirimkan ke sana. Nah, menariknya lagi, jika kita melihat beberapa itemsnya, sebagai contoh misalnya barang-barang elektroniknya gitu ya, total ekspor kita itu ke seluruh dunia 15 miliar. Nah, yang kita ekspor ke Amerika sendiri 4,8 atau kurang lebih sekitar 32%-nya. Dan itu merupakan komoditas yang terbanyak kita ekspor ke Amerika. Lalu ada footwear juga ternyata 37% dari volume total yang kita ekspor itu adalah ditujukan ke Amerika. Nah, sementara komoditas-komoditas yang mengalami defisit itu kurang lebih dari 40% dari seluruh yang ada, dengan nilai defisitnya atau nilai import yang defisit tersebut kurang lebih sekitar 71%-nya. Sementara kalau kita lihat rinciannya, ya di situ tentunya didominasi oleh minyak, ya, BBM, terus ada kimia organik, ya, peralatan pesawat, aircraft, dan seterusnya, sebagaimana yang ditunjukkan di sana. Nah, jadi hal yang mungkin perlu kita cermati, perlu kita baca dengan baik itu adalah porsi surplus yang kita peroleh dari perdagangan dengan Amerika ini terhadap surplus total yang kita dapatkan sepanjang 2024. Tentunya ini berkaitan dengan devisa, dan devisa itu juga kita butuhkan untuk membayar sejumlah kewajiban-kewajiban kita yang memang nyatanya memang dalam bentuk dolar. Mau tidak mau, jika angka itu terganggu, maka akan berdampak kepada nilai tukar rupiah, nilai tukar mata uang kita terhadap mata uang asing, khususnya US dollar. Nah, menarik di sini adalah kita untuk melihat sebetulnya dari total ekspor kita yang sebesar 265 miliar US dollar itu, dari mana saja asalnya daerah-daerah yang ada di Indonesia ini menyumbangkannya. Ya, di sini secara garis besar kita bisa melihat bahwa Pulau Jawa itu menyumbangkan 38% produk yang kita ekspor ke berbagai negara di seluruh dunia ini. Dan di antara 38% yang ada di Jawa itu, kurang lebih sekitar 60%-nya
itu disumbangkan oleh Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur. Nah, sementara Sumatera sendiri itu menyumbangkan seperempat dari total nilai ekspor yang kita lakukan selama 2024. Dominasinya dipegang oleh Provinsi Riau tentu saja, lalu Kepulauan Riau, dan Sumatera Utara. Ketiga provinsi ini menyumbangkan kurang lebih 70% dari ekspor yang dilakukan melalui Pulau Sumatera. Setelah itu adalah Kalimantan. Ya, di Kalimantan itu kontribusinya, seluruh Pulau Kalimantan kontribusinya sebesar 17%. Dan dari 17% itu yang paling besar itu adalah dari Kalimantan Timur, menyumbangkan 57%, sementara Kalimantan Selatannya sekitar 26%. Jadi dua provinsi itu, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, menguasai 83% ekspor yang dilakukan ke berbagai negara di dunia ini. Sulawesi sendiri itu hanya 11% dari total ekspor yang kita lakukan, dan umumnya atau paling besar dikuasai oleh Sulawesi Tengah, lalu Sulawesi Tenggara. Kedua provinsi itu, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, itu hampir 90% ekspor yang berasal dari Sulawesi berasal dari dua provinsi tersebut. Itu tentunya terkait dengan nikel dan sebagainya yang belakangan ini memang marak di sana. Saudara, ini perlu kita cermati konsekuensi dan juga dampak yang akan berlangsung kemudian ketika tarif yang ditetapkan oleh Donald Trump itu secara efektif diberlakukan. Biar bagaimanapun, memang perdagangan tidak hanya kita lakukan dengan Amerika, tetapi selama ini kontribusinya terhadap surplus perdagangan negara kita itu cukup signifikan. Dan jangan lupa bahwa negara-negara lain yang kiranya nanti bisa menjadi tujuan ekspor kita, mungkin tujuan ekspor kita yang baru, yang kita inginkan lebih banyak, pada kenyataannya juga akan terdampak dengan kebijakan Presiden Donald Trump ini. Kita akan membahas hal-hal lainnya secara bertahap pada episode-episode berikutnya. Kali ini saya cukupkan dulu di situ. Tetapi sebelumnya saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk kita coba atau marilah kita belajar dari berbagai kesalahan mungkin, kekhilafan mungkin, kekurangan kita yang ada selama ini. Biar bagaimanapun kita harus memaklumi bahwa tingkat kecerdasan bangsa kita memang dari berbagai survei itu dikatakan jauh di bawah dari negara-negara tetangga kita di ASEAN, gitu ya. Bahkan majalah Tempo sendiri ketika mengulas soal maraknya perjudian yang berada di Kamboja yang diduga dimiliki oleh masyarakat atau pengusaha-pengusaha Indonesia juga, pada bagian pengantar redaksinya mereka sampai harus menyebutkan bahwa orang Kamboja membuktikan diri sebagai penduduk dengan skor IQ nomor 2 tertinggi di ASEAN, Asia Tenggara, hanya satu level di bawah Singapura, sementara kita berada pada posisi 10 ya, dengan skor kurang lebih 78,55, hanya satu tingkat di atas Timor Leste yang terletak di paling bawah. Apa message yang disampaikan atau ingin kita ambil hikmahnya dari semua ini adalah, mungkin sekarang waktunya kita mulai belajar. Kita harus bisa mendengar dengan baik. Tidak hanya mendengar yang suaranya nyaring dan keras, tetapi juga mendengar suara-suara lain yang membentuk harmoni kebangsaan ini. Dalam orkestra
atau dalam komposisi musik yang sering kita lihat atau sering kita dengarkan, mungkin suara kecil kastanyet itu bisa menyempurnakan komposisi yang ingin disampaikan oleh si komposernya kepada kita. Lalu yang kedua adalah, marilah kita belajar untuk melihat. Jangan melihat yang ada di depan mata kita saja. Kita harus juga belajar untuk melihat yang di belakang kita, yang di samping kita, dan mungkin di balik apa yang kita lihat itu. Lalu berikutnya tentunya adalah kita perlu belajar untuk membaca. Bukan hanya kulitnya, tetapi juga isinya. Baru kemudian mungkin kita harus belajar mencerna. Mencerna dengan baik semua yang kita dengar, semua yang kita lihat, dan semua yang kita baca. Agar kemudian kita juga bisa belajar untuk menggagas solusi. Sikap reaktif, cepat, kurang berpikir panjang dan sebagainya, mungkin perlu kita akhiri. Apa yang dilakukan Donald Trump kali ini kiranya sangat-sangat patut untuk kita pikirkan bersama agar kita tidak terjerembab pada hal-hal yang lebih buruk. Biar bagaimanapun, peranan kita dalam percaturan dunia sebetulnya belum apa-apa, jauh ketinggalan dibandingkan negara-negara tetangga kita yang jauh lebih kecil. Anggaplah misalnya seperti Vietnam. Hal-hal itu mungkin kita akan bahas berikutnya. Himbauan yang saya ingin sampaikan melalui episode pertama ini adalah, mari kita belajar. Mari kita bergotong royong untuk mendapatkan solusi ataupun gagasan-gagasan yang dapat mengatasi semua persoalan-persoalan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang ini. Terima kasih, sampai jumpa pada episode berikutnya.